Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 211. Cie bengong, lagi mikirin siapa yang akan jadi mama anak-anakmu kelak ya, Om. Celetuk Dora lagi. Apa sih? Albert menggerutu seraya membetulkan kacamatanya yang melorot. Itu kacamata jadul, kenapa dipakai lagi? Udah bagus pakai yang kemarin, ujar Dora. Malas. Sama aja, jawab Albert mencubit-cubit kecil pipi si kembar. Kenapa pipi bayi halus begini? Baunya juga enak. Albert menghidu wajah si kembar dengan hidungnya. Si kembar tampak merinding lalu tertawa-tawa melihat ke arah Albert. Lihat, mereka kegelian kumisku. Gelak Albert. Entar kalau udah punya calon mama buat anak-anakmu, itu si calon mama juga bakalan lebih kegelian lagi dengan kumismu, Om. Kiki Dora. Heh, dasar mesum. Albert cemberut. Makanya buruan cari calon mama biar ada yang bisa digeliin. Gemeskan punya dedek bayi. Ledek Dora. Albert terdiam. Sebetulnya tidak perlu mencari, yang aku suka sudah dekat tapi dia menyukai pria lain. Albert bergumam tanpa sadar sembari wajahnya bertelekan pada pembatas box bayi. Dora terbelalak. Om kecil nih lagi ngelindurkah? Batin Dora seraya mendekat. Memang, siapa yang Om suka? Bisik Dora di dekat telinga Albert. Albert baru tersadar lalu melonjak dan menjauh dari box bayi. Barusan ngelindur sadar. Yang Om suka siapa? Dora terus mendekat pada Albert. Albert mundur, dia salah tingkah. Kamu salah dengar, Ra. Albert menepiskan tangan. Berulang-ulang. Dora mencebik. Ngaku aja kalau Om Albert naksir Brianna. Ya, kan. Wajah Albert seketika memerah, dia menggeleng kuat beberapa kali. Ngaku aja deh, Om. Aku sama Oma Dein sudah memberi restu. Albert mengernyit. Restu. Dora mengangguk. Hei Em, Brianna gadis yang ceria serta energi. Dia cukup mampu mengimbangi cowok kaku kayak Om. Dora menjiwil-jiwil pipi si kembar karena gemas. Mereka selalu tertawa riang melihat mainan yak digantung di atas box bayi. Tapi Brianna sedang dekat dengan pria lain, karyawanku. Keluh Albert akhirnya. Mengaku. Sejak kecil, Albert memang dekat dengan Dora meski tidak sedekat Dimas. Tapi tiap kali menginap di rumah Reza, Albert selalu tidur di kamar Dora. Dora senang menggambar semalaman, sementara Albert sibuk membuat sesuatu hingga pagi. Keduanya sibuk dengan keasikan mereka sendiri dalam keheningan. Siapa pria itu? Tanya Dora hati-hati. Albert bercerita sedikit mengenai event berlian di Pearly Diamond. Albert pun menunjukkan foto Bayu di ponselnya. Ya ampun, Om cemburu sama cowok ini. Dora merasa lucu. Dia lebih muda dariku dan selalu tampil trendy, harum, smart serta tampan, bukan? 7, ucap Albert merasa minder. Dora tergelak. Kalau mukamu bersih klimis kayak dia, kamu bakalan jauh lebih tampan dari cowok ini, Om. Sahut Dora. Liakah? Aku kan tua, ucap Albert pelan dan murung. Siapa yang bilang Om tua? Brianna. Sekali lagi Dora tergelak. Ilya, ini cowok yang bernama Bayu memang stylish banget penampilannya. Tapi kamu kalau dipermak juga nggak akan kalah ganteng, Om. Percaya sama aku. Albert menatap Dora sangsi. Liakah? Dora mengangguk mantap. Telepon Brianna, buat janji makan dengannya nanti sore. Titah Dora. Negak? Ah, ngapain? Tolak Albert. PDKT, Om. Dora menepuk dahinya gemas. Kalau suka sama cewek itu ya dikejar, aktif sedikit kenapa, sih? Jangan pasif mulu. Greget aku jadinya. Dora memukul paha Albert.
Dengan mainan si kembar. Entar ditikung Bayu nyesel 7 turunan 7 tanjakan, loh. Dora terus saja mengompori Albert. Akhirnya Albert luluh. Dia menelepon Brianna lalu dengan cepat tanpa basa-basi. Membuat janji bertemu dengan Brianna sore nanti. Nah, selesai. Sekarang permak dirimu, yuk. Ajak Dora. Negak? Ah, aku sendirian aja. Albert segera berpamitan pulang. Entah kenapa di perjalanan Albert mampir di salah satu butik pria langganan Rangga. Dia membeli beberapa setelan beserta perlengkapan lainnya. Simplicity is perfection, kesederhanaan adalah kesempurnaan. Jadi, sederhana bukan berarti tidak gaya. Justru sederhana itulah salah satu style yang sempurna. Ini moto baru Albert yang tiba-tiba semangat 2024 mengubah gaya penampilan. Ucapan Dora tadi sungguh merupakan suntikan ampuh, dia enggan ditikung oleh Bayu. Setelah selesai dari butik, Albert menuju barbershop. Bung, bisa buat rambutku stylish seperti pria ini? Tanya Albert menunjukkan foto Bayu. Lelaki yang siap mengubah tatanan rambut Albert tampak tersenyum. Anda akan jauh lebih stylish dari pria ini. Albert tampak rikuh mendengarnya. Tapi beberapa menit kemudian Albert terpaku di depan cermin. Siapa pria di cermin itu? Gumam Albert yang wajahnya sudah sangat bersih dari jambang dan kumis. Model rambutnya pun tampak sangat stylish. Sudah saya bilang, Anda akan jauh lebih mempesona dibanding lelaki yang ada dalam foto, ucap lelaki yang baru saja menyulap wajah dan kepala Albert dengan sempurna. Cepat-cepat Albert membersihkan diri lalu menuju ruang ganti. Kali ini Albert melongo. Tak percaya melihat penampilannya. Albert mengenakan flanel cerah berwarna lembut sebagai outer dari kaos polosnya. Dipadu dengan ankle pants dan sepatu Vans yang kasual dan sporty serta berwarna gelap. Albert segera menelepon Dora dengan mode panggilan video. Dora terbelalak melihat perubahan Albert dalam sekejap. Siapa yang mermak? Tanya Dora takjub. Kenapa jadi kelihatan seperti ABG? Rutuk Albert. Enggak, itu bagus. Kamu memang masih fresh, Om. Cuma ketutup aja sama penampilan jadul dan jambang. Ya Tuhan, kenapa mirip Mama sekilas? Ya. Ini Mama versi cowok, loh. Pekik Dora. Lialah, adeknya. Sahut Albert sedikit malas karena merasa tidak percaya diri dengan penampilannya. Kenapa mukanya murung, sih? Aku nggak pede. Jawab Albert. Tanpa jambang berasa semua orang melihatku tanpa tabir. Aneh aja. Sahut Albert. Kalau deket tak kamu ya, Om. Ini keren, seriusan sumpah demi apapun. Kenapa? Nggak dari dulu begini. Dora memekik senang melihat penampilan Albert. Mau ketemu Bri. Jam berapa? 1 jam lagi. Tapi aku akan tiba lebih awal dari Bri, sahut Albert. Dora tampak heboh sendirian melihat wujud baru Albert. Omku woi, setampan ini. Kemana saja selama ini? Dora berteriak penuh semangat. Albert merasa malu dan risih dengan pujian Dora. Dia cepat-cepat menutup telepon dan termenung di kamar ganti melihat wujud aneh dirinya. Kenapa aku malah nggak percaya diri dengan penampilanku yang seperti ini? Albert dengan lemas melepas kacamata lalu mengenakan soft lens yang beberapa hari lalu dia beli. Kalian tahu, bagi Albert adalah penyiksaan terbesar untuk matanya adalah saat belajar memakai soft lens. Matanya selalu perih dan berair. Entah sudah berapa pasang soft lens yang berakhir di bin karena Albert merasa tersiksa saat pertama kali belajar memakainya. Namun kini Albert sudah mahir diam-diam. Dia memasang soft lens berwarna soft coko. Lalu mengerjap sempurna. Kembali dia terpukau melihat pantulan dirinya di cermin.
"Hei, Albert, apa benar ini dirimu?" desis Albert tidak mempercayai penglihatannya. Karena merasa tak enak sudah terlalu lama berada di kamar ganti, Albert segera keluar. Lalu membayar biaya pangkas rambut. Kasir barbershop ternganga melihat Albert. "Bro, barusan cowok cupu brewokan yang dipermak Harold, kan?" tanya sang kasir wanita. Dia tak berkedip melihat Albert hingga hilang dari pandangan. Restoran. Albert tiba lebih dulu di restoran. Dia memilih meja yang berjarak 2 meja dari tempatnya reservasi. Menunggu dengan sabar kedatangan Brianna. Albert membaca buku tebal tentang bisnis hingga dia tenggelam lama dalam bacaannya, dan baru tersadar saat tiba-tiba Brianna sudah duduk manis di meja reservasi. Sungguh bingung Albert saat itu. Kenapa mendadak sangat gugup dan tidak percaya diri? Dia menunduk mengetuk-ngetukkan jari. 3 gelas minuman sudah tandas semua dalam waktu setengah jam sejak dia melihat Brianna. Pesan dari Brianna yang mengabarkan dirinya sudah ada di restoran pun diabaikan. Albert benar-benar mati gaya di saat penampilannya sangat keren. Bahkan beberapa pengunjung wanita di restoran itu kerap mencuri pandang pada Albert. Dilihatnya Brianna mulai gelisah saat 1 jam sudah berlalu. Telepon dari Brianna dia abaikan. Bahkan Brianna sempat memesan 2 red velvet slice cake sebagai pengusir. Kebosanannya menunggu. Albert memanggil waitress restoran. "Mbak, tolong pesankan vanilla ice blend serta 3 red velvet slice cake untuk gadis cantik di meja itu." "Ya. Saya yang bayar semua pesanannya dengan yang dia pesan tadi," ucap Albert pelan. Sang waitress mengangguk sopan. Tak berapa lama waitress itu memberikan pesanan Albert ke meja Brianna. "Loh, aku nggak pesan ini lagi, Mbak," tepis Brianna. "Maaf, Nona. Ini pesanan lelaki tampan untuk Nona yang duduk di sana," sahut sang waitress menunjuk dengan sopan pada Albert. Brianna menoleh ke arah Albert. Albert sendiri menegakkan tubuh lalu mengangguk dan tersenyum pada Brianna. Tapi apa yang terjadi? Tak ada senyum di wajah Brianna. Gadis itu hanya mengangguk tanpa ekspresi. "Mbak, tolong bilang makasih pada lelaki itu, ya," ucap Brianna kembali tenggelam dalam kamus bahasa Prancisnya. Dia sama sekali tidak tertarik dengan lelaki yang tak dikenal tapi sok ingin berkenalan dengan sok tahu memesan menu untuknya. Perutku kenyang, tahu. Dipikir 2 red velvet slice tadi nggak bikin aku kenyang. Kenapa nggak rasa coco atau strawberry saja?" gerutu Brianna dalam hati, tak peduli betapa tampannya lelaki yang sudah memberinya traktiran. Sementara itu Albert lemas di tempatnya. "Brianna tidak mengenaliku. Serius. Dora bilang aku tampan tapi kenapa Brianna sombong sekali? Hei, aku sudah berbaik hati membayar semua pesanannya." Albert pun menggerutu dalam hati. 1,5 jam berlalu. Brianna sudah berkali-kali menelepon Albert. "Om, apa kamu baik-baik saja? Nggak dibegal lagi di jalan, kan? Aku sudah 1,5 jam nungguin. Bete, tahu." Brianna mengirimi Albert pesan lagi. Albert hanya membacanya lewat pop-up notifikasi. 2 jam berlalu. Brianna tak mau lagi menunggu. Dia berdiri dari tempat duduknya setelah menyantap 1 cake pemberian Albert. Saat melangkah menjauh dari mejanya, Brianna hanya mengangguk datar pada Albert tanpa mengatakan 1 patah kata pun. Dia melenggang keluar restoran. Seluruh persendian tubuh Albert lemas saat Brianna menghilang. Rumah Dora, malam hari, Albert tampak murung di depan box si kembar. Banyak orang yang mengelilinginya. "Beth, kau kesambet apa jadi keren begini?" tanya Keinara mengitari Albert yang sibuk mengelus-elus pipi si kembar. "Jadi ceritanya doi lagi kasmaran?"
Ngedet sama yang doi incar. Tapi malah jadi nggak pede buat nyamperin itu cewek. Bahkan tuh cewek bersikap angkuh, enggan menyapa, padahal sudah ditraktir makanan olehnya. Entah itu cewek nggak ngenalin dia entah gimana. Yang jelas cewek itu nggak tertarik dengan wujud baru om kecil kita. Kiki Dora. Semua yang mendengar tergelak. Kalian bilang aku keren dengan penampilanku yang seperti ini, tapi ternyata gadis itu tidak tertarik melihatku yang kalian bilang keren. Aku jadi pesimis. Begini saja dia nggak minat, apalagi dengan penampilanku yang sebelumnya. Sahut Albert tampak murung. Keinara dan Cici serta gendis terbahak sempurna. Justru kamu harus senang karena itu cewek nggak gampangan kasih senyum buat cowok yang nggak dia kenal meski ganteng, om. Cici terbahak geli mendengar penuturan Albert. Siapa sih yang dia taksir? Tanya Keinara. Seketika Albert melotot pada Dora agar tetap bungkam. Dora pun siap menutup mulutnya. Keesokan harinya di kantor Albert. Semua orang terkesiap melihat lelaki tampan tak dikenal menuju ruangan Albert. Tuh Pak Albert bukan, sih? What? Demi apa Pak Albert jadi ganteng banget? Boleh pingsan di pelukannya nggak, sih? Kenapa nggak dari dulu penampilannya seperti itu? Dengungan rasa penasaran terdengar riuh. Termasuk Brianna yang menganga. Dia baru melihat dengan jelas dan seksama jika lelaki yang dia anggap usil di restoran kemarin sore adalah Alberto Caspian, si cupu yang biasanya memakai jas gombrong plus celana kedodoran dan kacamata tebal. Belum lagi cara berjalannya yang bungkuk dan hobi menunduk. Kali ini Albert berjalan tegak dengan setelan blazer press body. Kancing bawah blazernya dia lepas sebagian. Softlens berwarna soft coklat yang kemarin dia pakai membuat wajah Albert yang tampak bersih menjadi semakin bersinar. Brianna tak berkedip melihat Albert. Jadi, cowok sok keganjenan di restoran kemarin adalah si Om Cupu. Dia ngerjain aku atau gimana sih kemarin? Apa aku harus melanjutkan acara ngambekku atau mengakui jika kini dia tampak mempesona? Perubahan Albert sungguh membuat heboh seisi kantor. Ada yang benar-benar tidak mengenali dan merasa pangling, ada yang shock dengan perubahan drastis Albert, termasuk Tania. Ya, hari Senin ini adalah hari terakhir Tania bekerja di perusahaan. Insiden yang terjadi kemarin adalah hari Sabtu dan Senin ini dia membereskan semua perlengkapannya di kantor. Pak Albert. Desis Laras terpukau. Tatapan Laras diikuti oleh Tania, dan dia pun terpaku. Apa benar lelaki tegap dan tampan itu Alberto Caspian? Tania tak bisa berkedip melihatnya, sementara itu Bayu menggeser kursi mendekati Brianna. Bri, coba kamu lihat bos. Kenapa hanya kamu yang kelihatan tak peduli dengan perubahan bos? Bisik Albert. Aku tahu dia bos, terus kenapa? Harus pingsan lihat perubahannya. Jawab Brianna tetap fokus ke layar PC. Entah kenapa jawaban Brianna membuat Bayu senang. Sungguh senang. Bayu khawatir jika Brianna ikut terpukau melihat wujud baru Albert yang menggemparkan, membuat histeris. Pegawai berjenis kelamin perempuan. Brianna tak tahu jika Albert sempat melirik sekilas ke arah meja Brianna dan hatinya sungguh mencelos. Gadis muda yang biasanya pecicilan menggodanya itu kini tampak datar. Apa Brianna masih marah padaku? Dia sudah tahu dan ingat jika lelaki yang mentraktirnya di restoran adalah aku. Albert membatin seraya berjalan ke ruangannya. Kalian tahu apa yang terjadi? Di balik kaca ruangan Albert berkerumun staf perempuan dari berbagai divisi. Albert mengerutkan kening lalu membuka pintu ruangannya kembali. Kalian sedang apa? Tanya Albert pelan. Maaf, Anda siapanya Pak Albert? Apa sudah membuat janji temu? Tanya salah satu staf. Albert bingung.
Apa benar kalian tidak mengenaliku? Aku Alberto Caspian, sahut Albert. Tatapan lekat para staf perempuan membuat Albert jengah. Sana, kalian bekerja lagi. Aku Albert, atasan kalian. Kenapa semuanya jadi bertingkah aneh? Albert menggerutu dan sekilas melirik meja Brianna yang tetap fokus pada layar komputernya. Saat Albert menutup pintu ruangannya, kerumunan itu terurai dan disusul pekikan juga. Teriakan nyaris histeris. Ya ampun, aku kenapa mendadak salting brutal melihat Pak Albert? Boleh nggak sih aku batalin pertunanganku? Pak Albert mengalihkan duniaku secara tiba-tiba. Aku nggak jadi berhenti kerja, suntuk dirumahkan di kantor ada yang seger-seger. Sim sumpahna gen ikhlas dicandung Abi Mahmun Pak Albert daek ka Abi. Apa semua orang menjadi gila? Aku pun sepertinya ketularan gila. Brianna pusing mendengar suara yang berdengung di ruangan kantor. Bey, crop top, yuk. Pengang banget kupingku. Ajak Brianna.